Shalom, jumpa lagi bersama Klavos Sukacita. Saya akan membagi-bagikan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dan firman Tuhan bagi kita dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama Yesaya pasal 9 pada ayatnya yang kelima. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu hendak kami baca, ya Allah. Kami akan belajar daripadanya. Biarlah Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami, supaya kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan untuk dapat memahami kehendak-Mu. Mampukanlah semua pendengar Klavos Sukacita, dan biarlah mereka juga bisa merasakan kasih setia Allah dalam firman-Mu di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 9 ayatnya yang kelima, demikian bunyinya. Kelahiran Raja Damai, ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, bangsa Israel memiliki sebuah pengalaman pahit ketika mereka ada di tengah-tengah kehidupan mereka di pembuangan Babel. Di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi, mereka sangat membutuhkan sebuah kebebasan, sebuah keselamatan untuk ada dalam sebuah kemerdekaan. Oleh sebab itu, dalam situasi yang sulit itu, Yesaya tampil dan memberikan nubuatnya tentang kelahiran seorang Raja Damai di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Mendengar berita tentang kelahiran seorang raja itu tentu mendatangkan suatu sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel. Itulah sebabnya bangsa Israel sangat bersyukur, sangat merasa sukacita karena akan datang seorang raja yang akan membebaskan mereka dari segala situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Dalam nubuatnya, Yesaya memberikan ciri-ciri seorang raja yang akan dilahirkan di tengah-tengah mereka untuk memberikan sebuah kebebasan dalam situasi dan kondisi sulit yang mereka hadapi di tengah-tengah pembuangan itu. Sehingga dalam bacaan kita hari ini, Yesaya pasal 9 ayat 5, Yesaya menyampaikan ciri-ciri seorang raja yang akan lahir itu seperti dikutip. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, sebuah ungkapan nubuat yang begitu luar biasa disampaikan oleh Yesaya, bahwa putra yang dilahirkan itu memiliki sebuah kemahakuasaan yang luar biasa. Ia sebut sebagai sebuah sosok yang memiliki pemerintahan yang luar biasa, dengan ungkapan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya bahwa pemerintahan yang ia jalani, pemerintahan yang ia lakukan adalah sebuah pemerintahan yang bersumber dari kasih yang datang dari Allah. Itulah sebabnya dalam memberikan gambaran tentang pemerintahan yang akan dipimpin oleh Allah, dikatakan bahwa anak yang dilahirkan itu memiliki ciri-ciri yang luar biasa. Yang pertama, ia disebut seorang penasihat ajaib. Artinya Bapak Ibu, bahwa raja yang akan lahir ini akan ada dan memberikan sebuah harapan besar di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel dengan
nasihat-nasihat yang luar biasa, membawa keajaiban di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel yang mengalami keterpurukan karena situasi pembuangan di Babel. Yang kedua, dikatakan ia adalah Allah yang perkasa. Sebagai Allah yang perkasa, ia bukan berkuasa dengan keperkasaan untuk melakukan sesuatu hal yang bisa mendatangkan kehancuran di tengah-tengah persekutuan, tetapi keperkasaannya membawa kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Kemudian ia disebut seorang Bapa yang kekal. Sebagai Bapa yang kekal, ia ada dan ia sendiri selalu menunjukkan kasih setia di tengah-tengah kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, ia disebut sebagai Raja Damai. Ia akan hadir di tengah-tengah kehidupan setiap orang dan memberikan kedamaian dan kesukacitaan di tengah-tengah kehidupan pribadi kita masing-masing. Pemirsa Klavos, sukacita yang diberkati Tuhan, kita ada pada masa-masa di mana kita menantikan kelahiran Sang Raja Damai itu. Sebagai persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan dalam sebuah keselamatan karena anugerah Allah, hendaklah kita menyambut kelahiran Sang Raja Damai itu dengan penuh sukacita. Sebab ia akan ada dan ia akan memerintah kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Ia akan menjadikan dirinya sebagai penasihat ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Ia akan ada dan ia hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai Allah yang perkasa yang akan menuntun dan menjaga kita sepanjang hidup kita. Dan ia juga akan ada dan terus ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai Bapa yang kekal, untuk senantiasa ada dan hadir untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kita, karena dia benar-benar adalah seorang Raja Damai di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Semoga firman ini menjadi kekuatan besar di tengah-tengah perjalanan hidup kita menyambut kelahiran Kristus. Amin. Mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah bagi kami. Jadikanlah kami ada dan kami menikmati kehidupan ini karena kasih-Mu. Biarlah ketika kami menantikan kelahiran Kristus ini, kami menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, menyiapkan keluarga kami, menyiapkan diri-diri kami untuk menyambut kelahiran Kristus itu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, Sang Raja Damai itu, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.